Enak Ya, lebih akrab kita sapa begitu Mbak Ayi. Masih di ND ya? masih Mbak. Oke, terima kasih Mbak Ayi sudah datang ke ND dan sudah mau berbagi banyak informasi, banyak pesan juga ya untuk masyarakat khususnya yang nonton bareng film Kadet 1947 di ND malam tadi begitu Mbak Ayi ya. Ya, siap. Oke, Mbak Ayi, ini yang menjadi pertanyaan ya oleh masyarakat. Bahwa film Kadet 1947 bagi yang tidak memiliki Netflix, sekarang di ND juga tidak memiliki bioskop, mungkin hanya tidak semua ya yang mengetahui film ini. Nah, boleh Mbak Ayi ini dijelaskan sedikit saja highlight ya untuk masyarakat apa sebenarnya isi atau esensi film dari film Kadet 1947 ini Mbak Ayi. Oh, baik Mbak. Terima kasih sebelumnya ya Mbak diberikan waktu untuk bisa share lagi di Baik. RS ya. Jadi sebetulnya kadet sendiri istilahnya adalah untuk para pelajar ya. Kebetulan ini biasanya ada di kemiliteran. Kali ini adalah para pelajar untuk Angkatan Udara pada awal Angkatan Udara dahulu di tahun 1947. Ini adalah berdasarkan kisah nyata di mana ada 4 kadet dan 3 dari teknisi itu mereka berniat untuk membantu memulihkan semangat pasukan. Kalau mereka sih sederhana ya, karena mereka dibombardir, kemudian Maguwo juga akan habis pada saat agresi militer Belanda waktu itu ya. Jadi mereka berinisiasi untuk melakukan pengeboman kepada base campnya pihak Belanda ya. Di situ ada dari Ambarawa dan ada 2 tempat lainnya. Dan ternyata mereka berhasil walaupun mereka adalah para pelajar yang dimana mereka tidak ahli dan mereka juga melakukan pengeboman itu bukan dengan pesawat tempur, tapi dengan pesawat latih yang merupakan pesawat bekas dari Jepang gitu. Jadi di sini kita ingin memperlihatkan betapa ada semangat dari para anak muda. Jadi anak muda saat ini mungkin perjuangannya berbeda dengan anak muda tahun 1947 yang lebih pada fisik dan perjuangan sesungguhnya dengan perang, sementara pemuda saat ini kalau kita bilang generasinya adalah generasi milenial, Gen Z dan lain-lain, itu lebih pada berperanan dengan karya ya, dan peran masing-masing terhadap pekerjaan, terhadap tugas sebagai pelajar, sebagai mahasiswa. Seperti itu Mbak. Oke, ya. Jadi tujuannya memang untuk membangkitkan, menumbuhkan kembali ya semangat nasionalisme bahwa sejak tahun itu saja pada zaman kemerdekaan pada saat itu, perjuangan kemerdekaan ini semangat anak muda sudah luar biasa. Namun seperti yang disampaikan Mbak Ayi tadi bahwa kita bisa berjuang dengan cara kita di zaman now gitu ya, di zaman sekarang gitu. Mbak Ayi untuk memproduksi sebuah film ya, orang kalau paling sederhana membuat konten yang hanya 30 detikan, 1 menit saja itu susah ya, juga membutuhkan selain skill juga peralatan yang mendukung, belum ide dan lain-lain begitu. Apalagi memproduksi sebuah film. Apa sih tantangan yang paling terasa begitu Mbak Ayi ya dalam memproduksi film di Indonesia? Oh, kalau di Indonesia sebetulnya Indonesia tuh banyak sekali ide cerita ya Mbak ya, gitu loh. Jadi sesimpel apapun kita harus mencoba untuk memvisualisasikan atau kita mewujudkan ide kita. Misalnya kita cuma ngeliat di jalanan aja. Kalau saya lihat di sini di ND ya, di situ ada napak tilasnya Bung Karno gitu. Itu sebenarnya bisa dibikin untuk 30 second, 15 second. Sekarang anak-anak udah sedemikian gampangnya. Nah, kalau di kita itu di Indonesia secara industri mungkin lebih kepada keinginan membuat atau sudah membuat pun itu banyak Mbak. Tetapi tantangannya adalah bagaimana sekarang mengajak penonton Indonesia untuk menonton film Indonesia gitu ya. Walaupun sekarang kecenderungannya mereka kalau di bioskop nih Mbak, trennya adalah mereka lebih menyukai film-film kita, film-film lokal maksudnya ya, sudah mulai. Ya cuma secara genre itu masih kepada genre-genre tertentu, sehingga
seperti film-film yang bernuansa kebangsaan seperti ini mungkin menjadi layer yang keberapa untuk ditonton. Jadi itu kalau bagi saya sendiri tantangan saya. Karena saya memang kebanyakan adalah film-film yang statement ya. Itu lebih bagaimana mendorong para penonton untuk mau menonton film-film semacam ini gitu. Itu biasanya kalau film-film semacam ini bertema kebangsaan ini biasanya strateginya agar bisa menarik anak muda selain disisipi bumbu asmara, biasanya apalagi tuh Mbak Ayi strateginya? Ya kemarin agak ada alay-alaynya ya kemarin. Iya, tapi itu part Tapi yang kan paling menyedot perhatian. ya apapun komentarnya ya, ada yang suka, ada yang bilang ih gitu kan, ada yang tutup mata. Tapi maksudnya memang itu salah satu strategi plot ya. Semuanya itu sebetulnya balik kepada cerita. Bagaimana penceritaan. Jadi kalau skripnya kuat, mungkin akan relate juga dengan penonton sih Mbak, gitu ya. Jadi kalau kita ingin berbicaranya dengan anak muda, walaupun itu adalah film dahulu ya, film dengan setting tahun 1947, tetapi kita mencoba untuk memasukkan unsur-unsur kekinian, seperti misalnya Siap gitu ya. Siap, salah yang kayak gitu, itu sebetulnya di tahun 1947 mungkin nggak ada, tapi terus kita masukkan ini cara berkomunikasi ya. Ini bagaimana cara berkomunikasi, plotting cerita yang baik, ada naik turunnya, kemudian juga salah satunya itu. Berarti Kita tidak masih tabu ya memasukkan Mbak Ayi ya, kalau misalnya kita menyisipkan istilah-istilah yang mungkin saja tidak ada di zaman tersebut begitu ya, hanya untuk komunikasi. Untuk mengkomunikasikan. Tetapi bahasa kan kita masih memakai bahasa Indonesia lama ya. Oke. Ya masih dalam tatarannya. Kalau di film itu sebetulnya bagaimana kita menginterpretasikan sebuah skenario ya. Jadi agak bebas kan kalau di film, asal dalam norma-norma yang memang disepakati gitu. Oke, ya. Dan di film Kadet 1947 ini ada beberapa fact yang menarik ya, bahwa syuting film ini menggunakan 9 replika pesawat tempur yang dirakit sendiri bahkan ya, didampingi oleh Dinas Penerangan TNI AU gitu ya. Ya betul. Dan itu pada masa sulit sih, pada saat itu tiba-tiba COVID ya, kita baru 3 hari syuting, kemudian COVID, dan kita kan nggak tahu pada saat itu COVID itu apa sih gitu ya. Kita hentikan syuting, kemudian tantangannya film ini adalah beberapa cast kita berganti. Yang kita sudah syutingnya waktu yang adegan di pesawat itu ya Mbak ya, sebetulnya itu adalah syuting ulang. Kita syuting ulang di Wonosari dengan kondisi seadanya. Padahal itu sudah dibuat di studio di Jakarta itu dengan baik sekali. Tetapi karena adanya COVID ya, terpaksa. jadi beberapa mengundurkan diri. Di antaranya adalah bentrok dengan schedule film mereka yang lain. Jadi itu tantangan yang luar biasa sih buat saya pada saat itu. Bagaimana memanage sebuah movie pada saat kita juga nggak tahu dibatasi segala macam ya. Iya, oke. Jadi ini yang paling unforgettable karena produksinya di saat COVID ya, apalagi baru awal-awal gitu. Tapi tidak sempat dalam produksi itu tidak terkena COVID ya pada saat itu ya Mbak Ayi. Puji Tuhan ya, pada saat itu saya berbarengan. Jadi film Kadet ini saya memproduksi Gatot Kaca juga ya. Jadi dua-duanya adalah film besar, dan kita adalah tim yang tim pertama yang melakukan syuting di luar kota. Maksudnya di luar Jakarta, kita pindah ke Jogja dengan tim besar. Dan itu pada saat pertama kali sesudah COVID ya. Sebetulnya COVID kan masih berlangsung terus ya Mbak pada saat itu ya. Ini sekitar bulan apa ya, Agustus atau September. Agustus atau September itu diperbolehkan untuk melakukan syuting, kita langsung melakukan itu. Jadi
Iya itu tantangannya di situ tuh Mbak. Oke, Dan dengan nggak ada yang kena berbagai sih, puji Tuhan nggak ada oke, yang kena. puji Ya, Tuhan. 2 film itu nggak ada yang kena. Ya. Ya, Mbak Ai, dengan berbagai tantangan, kemudian juga tadi sudah di-spill dikit ya tentang strategi-strategi untuk pembuatan film. Untuk yang tertarik ya di dunia perfilman seperti ini, apa pesan Mbak Ai untuk adik-adik atau generasi atau siapapun ya yang tertarik dengan dunia perfilman khususnya di wilayah NTT, mereka ketika mau memulai untuk memproduksi film, mungkin starting pointnya dari mana, kemudian juga semangat-semangat apa yang ingin Mbak Ai sampaikan, bagikan kepada mereka yang saat ini mendengarkan kita, Mbak Ai. Oke, kalau saya berdasarkan apa yang saya lalui ya, sebetulnya saya bukan pure orang film ya. Sebetulnya saya dari orang yang mempunyai cita-cita untuk membuat film awalnya. Dan mulailah itu dulu cita-cita ya. Bahwa saya berkeinginan untuk mempunyai ide saya itu harus tervisualisasikan menjadi sesuatu yang bisa dibilang menjadi definisinya sebuah film. Film itu kan sebetulnya apapun juga yang berbentuk visualisasi, ada gambar, ada suara, kemudian bisa dilihat orang, itu namanya film. Jadi lakukanlah dulu. Kalau memang beride ya dari handphone kayak dari apa itu lakukan dulu. Itu kita sudah masuk ke dalam satu kategori film sih sebetulnya. Nah, kemudian dari situ mulai kita melihat bahwa ide itu ternyata ide ini juga harus terkorelasi dengan orang. Kalau kita menginginkan bahwa film kita ditonton sama orang gitu ya. Tapi kalau untuk diri kita sendiri ya monggo gitu ya. Ya silahkan. Tapi memang kalau kita ingin secara komersial, pada akhirnya kita juga harus belajar tentang yang namanya intellectual property, bagaimana juga tidak menyakiti intellectual property orang lain ya, karena sekarang apapun itu ada batasannya sih Mbak gitu loh. Kita boleh berkarya, tapi ternyata misalnya let's see nama pocong aja ya sekarang ya, itu ternyata sudah dimiliki oleh production house yang lain misalnya gitu ya. Itu kita harus belajar, iya kita harus belajar. Walaupun kita mau ngomong kalau misalnya di film Susana gini ya Mbak ya, Susana itu saya sudah makan berapa tusuk, itu ternyata mungkin sudah ada rate-nya. Jadi selain kita mempunyai imajinasi, punya mimpi, kemudian ingin melakukan, kita juga harus melihat rambu-rambunya yang mana. Kita juga harus menambah dengan knowledge. Nah ini yang kemarin saya lihat ada komunitas-komunitas, sebaiknya itu memang berkumpul untuk bersama-sama membahas hal-hal tersebut gitu loh. Oke, ya. Terima kasih Mbak Ayu ya untuk semangatnya yang sudah dibagikan pagi ini. Mudah-mudahan bermanfaat tidak hanya untuk yang tertarik di dunia perfilman, tetapi siapa saja yang sedang mendengarkan kita pagi ini bisa belajar juga dari Mbak Ayu tadi ya. Berangkat dari orang yang ingin membuat film, ide-idenya ingin divisualisasikan. Jadi dari semangat yang sederhana bisa menghasilkan hal-hal besar. Mbak Ayu tetap semangat untuk berkarya ya. Lalu semangat Mbak. Baik, terima kasih sudah. Baik, terima kasih sudah datang ke Eden. Ditunggu lagi kunjungan-kunjungan berikutnya ya Mbak Ai ya. Baik Mbak. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Baik. Pendengar, bersama kami baru saja tadi Selerina Yudisari, produser film Kadet 1947 yang tadi sudah berbagi informasi terkait dengan film Kadet 1947 dan juga strategi dan tips-tips untuk Anda yang ingin terjun langsung di dunia perfilman. Untuk Anda yang ketinggalan informasi ini, Anda bisa akses kembali melalui YouTube channel RRI ND. Masih bersama kami yang bertugas pagi ini, saya Desi Natalia, juga Rian Valengkrianus untuk Florata pagi ini. Satu informasi lagi nanti akan kami hadirkan terkait Pekan Kebudayaan Nasional siap digelar. Nanti akan bersama dengan Dewan Kurator Pekan Kebudayaan Nasional 2023-nya Ina Riasewki ya. Jadi tetaplah bersama Pro 1 RRI ND.